Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam waktu saat teduh di channel firman kehidupan. Seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kasih setia-Mu yang baru setiap pagi, dan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin membuka hati dan pikiran kami. Tenangkanlah jiwa kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran hidup, agar kami dapat sungguh-sungguh fokus kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi setiap firman yang kami dengar, agar firman itu bukan hanya kami pahami, tetapi juga kami hidupi dalam keseharian. Tolong kami ya Bapa untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai perenungan ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat Alkitab yang diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang berubah. Musim berganti, keadaan ekonomi bisa naik dan turun, hubungan antar manusia pun tidak selalu tetap. Orang yang dulu dekat bisa menjadi asing. Janji yang dulu terdengar meyakinkan bisa dilupakan begitu saja. Dunia ini penuh dengan perubahan, dan seringkali perubahan itu membuat kita merasa tidak aman dan khawatir. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia yang bisa naik turun tergantung suasana hati atau situasi. Kasih Tuhan tetap dan kekal, tidak tergantung pada seberapa baik kita atau seberapa sering kita gagal. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia memang adalah kasih. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Itu berarti kasih bukan hanya sesuatu yang Tuhan lakukan, tetapi kasih adalah siapa dirinya. Mari kita renungkan sejenak. Pernahkah kita mengecewakan Tuhan? Pasti pernah. Pernahkah kita lalai berdoa, malas membaca Alkitab, atau bahkan memilih jalan yang salah? Semua kita tanpa kecuali pernah jatuh dalam dosa. Tetapi apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Tidak pernah. Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Bukti paling besar dari kasih Tuhan adalah ketika Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, kasih Tuhan begitu besar. Dia tidak menunggu kita menjadi orang baik terlebih dahulu sebelum mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu berarti kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia mengasihi kita apa adanya, dan kasih itu tidak berubah, bahkan ketika kita jatuh dan gagal. Mungkin hari ini kita merasa sendiri,
mungkin ada luka di hati yang tidak diketahui orang lain, mungkin kita merasa Tuhan jauh atau bahkan merasa tidak layak untuk datang kepadanya. Tetapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah pergi. Mazmur 136 mengulang kalimat ini sampai 26 kali, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu bukan kebetulan. Tuhan ingin kita yakin bahwa kasih-Nya selalu ada. Kasih Tuhan menyertai kita di saat senang maupun sedih, di waktu berhasil maupun gagal. Tuhan bukan hanya mengasihi kita di masa lalu atau akan mengasihi kita nanti di surga. Dia mengasihi kita sekarang di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dia peduli ketika kita menangis. Dia melihat air mata yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan dia memeluk kita dengan kasih-Nya yang lembut dan setia. Apa yang harus kita lakukan terhadap kasih yang begitu besar dan tidak pernah berubah ini? Yang pertama, percaya dan berterima kasih dengan hati yang terbuka. Jangan lagi merasa tidak layak atau takut. Tuhan tahu siapa kita dan tetap mengasihi kita. Datanglah kepadanya bukan dengan rasa malu, tetapi dengan keyakinan bahwa Dia menyambut kita. Yang kedua yang harus kita lakukan terhadap kasih yang begitu besar dan tidak berubah adalah hidup dalam kasih itu setiap hari. Ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, kita akan merasa aman dan damai. Bahkan ketika keadaan tidak baik, kita tidak perlu membuktikan diri untuk mendapatkan kasih-Nya. Kita hanya perlu berjalan bersamanya setiap hari. Yang ketiga, bagikan kasih itu kepada orang lain. Kasih Tuhan tidak hanya untuk kita simpan sendiri. Dunia ini haus akan kasih sejati. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama, mengampuni, mengerti dan menolong sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, kasih Tuhan adalah jangkar dalam badai hidup. Ketika dunia berubah, kasih-Nya tetap. Ketika orang-orang mengecewakan, kasih-Nya tetap. Ketika kita merasa gagal, kasih-Nya tetap. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita bersandar pada kasih itu setiap hari dan biarkan hidup kita menjadi cermin dari kasih yang kekal itu. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita menutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Di saat kami kuat maupun lemah, di saat kami taat maupun tersesat, kasih-Mu tetap menyertai dan memeluk kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau kami sering mengecewakan-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk terus percaya kepada kasih-Mu. Ketika hati kami goyah oleh pergumulan, ingatkan kami bahwa kasih-Mu lebih besar dari semua masalah kami. Kuatkan kami untuk berjalan dalam terang kasih-Mu setiap hari, dan mampukan kami juga untuk membagikan kasih itu kepada sesama kami. Ya Tuhan, penuhi hati kami dengan damai yang berasal dari-Mu, dan biarlah setiap hari kami hidup bukan dalam ketakutan, tetapi dalam keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami kini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.